Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi SKB Bidan ya, tahun 2021 tentang adaptasi pelayanan kebidanan KIA Kespro di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, WHO mengumumkan pada tanggal 30 Januari 2020 terjadinya wabah global pandemi COVID-19. Pelayanan kebidanan profesional merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan atau rujukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, kini praktek profesi bidan telah berkembang pesat sejalan dengan tuntunan pentingnya perlindungan dan kepastian hukum. Bidan dituntut memberikan pelayanan yang humanis, cerdas, dan inovatif, mempromosikan kesehatan, mencegah penyakit, pengobatan, dan rehabilitasi tanpa diskriminasi. Peran bidan sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan memberikan pelayanan kesehatan. Nah, di sini bidan identik dengan profesi yang membantu wanita melahirkan. Padahal bidan memiliki peran yang sangat luar biasa dalam kehidupan seorang wanita, mulai dari memberikan edukasi pada remaja putri hingga pengaturan kesuburan sesudah melahirkan sepanjang siklus kehidupan reproduksinya. Bidan mempunyai peran pokok yang sangat strategis sebagai pengelola, pelaksana, pendidik, dan peneliti dalam mengawal kehidupan perempuan dan anaknya agar memperoleh pelayanan yang berkualitas. Maka dibutuhkan bidan kompeten yang mampu memberikan pelayanan profesional baik secara mandiri, kolaborasi, atau rujukan. Peran bidan melaksanakan beberapa aksi inovasi, melakukan edukasi dalam memutus mata rantai perjalanan penularan dengan memberikan informasi pola hidup bersih, rajin mencuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan melakukan penyemprotan desinfektan. Peran bidan begitu sinergis dengan tema HUT IBI ke-69 tanggal 24 Juni 2020, saatnya bidan dan perempuan bersatu, bergerak bersama untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak menuju Indonesia maju. Tugas dan wewenang bidan di Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019. Di antaranya adalah pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan KB, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Nah, ini dilakukan di tempat praktek mandiri atau fasilitas pelayanan kesehatan yang lain. Harus dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan serta mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Tantangan pelayanan kebidanan pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah pengetahuan ibu dan keluarga terkait COVID-19 dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir di era pandemik. Kedua, belum semua bidan tersosialisasi pedoman pelayanan KIA, KB, dan Kespro di era pandemik dan new normal. Yang ketiga, di era pandemi COVID-19, fasilitas kesehatan baik primer atau tempat PMB melakukan rujukan harus betul-betul siap dalam pemenuhan APD, sarana prasarana, dan sumber daya manusianya. Kemudian keselamatan bidan dan pasien juga harus dilindungi. Diperlukan penyesuaian pelayanan agar terhindar dari penularan. Akses pelayanan kebidanan di era pandemi COVID-19 mengalami perubahan, yaitu paskes primer atau PMB membatasi pelayanan. Tingginya kasus penderita COVID-19 yang dirawat di rumah sakit rujukan berpengaruh terhadap penanganan pelayanan rujukan maternal dan neonatal. Pelayanan ANC pada masa pandemi COVID-19 adaptasi kebiasaan baru. Rekomendasi utama untuk tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 khususnya ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. Yang pertama adalah penggunaan APD sesuai standar dan tetap melakukan protokol kesehatan. Penularan COVID-19 terjadi melalui kontak, droplet, dan airborne. Untuk itu perlu dijaga agar proses penularan ini tidak terjadi pada tenaga kesehatan dan pasien.
Jaga jarak minimal 1 meter jika tidak diperlukan tindakan. Segera menginfokan kepada tenaga penanggung jawab infeksi tempat bekerja atau komite PPI apabila kedatangan ibu hamil telah terkonfirmasi COVID-19 atau suspek. Tempatkan pasien yang terkonfirmasi COVID-19, probable atau suspek, dalam ruangan khusus ruangan isolasi infeksi airborne yang sudah disiapkan sebelumnya bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah siap atau sebagai pusat rujukan COVID-19. Jika ruangan khusus tidak ada, pasien harus sesegera mungkin dirujuk ke tempat yang ada fasilitas ruangan khusus tersebut. Nah, ada 10 indikator sukses dalam pelayanan kebidanan. Ini menurut Kementerian Kesehatan ya. Yang pertama, semua perempuan berhak melaksanakan pencatatan. Setiap perempuan mengetahui satu bidan yang memastikan asuhan kebidanan berkesinambungan terhadap dirinya. Minimal itu 30% perempuan mempunyai bidan sebagai koordinator profesional. Setiap perempuan mengetahui koordinator profesional sebagai koordinator profesional. Setiap perempuan mengetahui koordinator profesional sebagai kunci dalam perencanaan dan pengawasan terhadap dirinya. Bidan sebaiknya memperoleh akses langsung tempat tidur di semua unit pelayanan kebidanan. Minimal 30% perempuan melahirkan di unit pelayanan kebidanan di bawah pengawasan bidan. Semua kunjungan antenatal care tanpa komplikasi seharusnya mendapatkan kejelasan pemeriksaan bukti sesuai pedoman dari obstetrik. Semua ambulan seharusnya didukung para medis yang mampu mendukung bidan untuk membawa perempuan ke IGD atau ke rumah sakit. Semua perempuan seharusnya mempunyai akses informasi tentang ketersediaan pelayanan di wilayah tempat tinggalnya. Bagaimana pelayanan asuhan kebidanan di masa COVID-19? Nah, peran bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan di garda terdepan tentu diharapkan tetap semangat tanpa pamrih memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas. Namun harus lebih hati-hati dan waspada terhadap high risk terpaparnya penularan COVID-19 karena di era new normal bukan berarti bebas resiko penularan COVID ya. Bidan dalam memberikan pelayanan harus tetap mengacu pada pedoman dan prinsip-prinsip manajemen COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik fasilitas, penggunaan APD maupun prosedur pencegahan pemutusan mata rantai penularan infeksi. Nah, pelayanan antenatal pada ibu hamil dengan suspek COVID-19. ANC pada kehamilan normal itu minimal 6 kali dengan rincian 2 kali pada trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, 3 kali di trimester ketiga. Nah, minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter saat kunjungan pertama, yaitu di trimester 1 untuk screening kesehatan ibu seutuhnya, dan 1 kali saat kunjungan kelima di trimester 3, yaitu untuk mendeteksi komplikasi kehamilan atau mempersiapkan rujukan persalinan jika diperlukan. ANC ke-1 di trimester 1. Yang pertama adalah screening faktor risiko dilakukan oleh dokter dengan menerapkan protokol kesehatan. Jika ibu datang pertama kali ke bidan, bidan tetap melakukan pelayanan antenatal seperti biasa, kemudian ibu dirujuk ke dokter untuk dilakukan screening. Sebelum ibu melakukan kunjungan antenatal secara tatap muka, dilakukan janji temu terregistrasi dengan screening anamnesa melalui media komunikasi atau telepon atau secara daring untuk mencari faktor risiko dan gejala COVID-19. Jika ada gejala COVID-19, ibu dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan swab, atau jika sulit untuk mengakses rumah sakit rujukan maka dilakukanlah rapid test. Pemeriksaan screening faktor risiko kehamilan dilakukan di rumah sakit rujukan. Jika tidak ada gejala COVID, maka dilakukan screening oleh dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, ANC kedua di trimester 1, ANC ketiga di trimester 2, ANC keempat di trimester 3, dan ANC ke-6 di trimester 3. Dilakukan tindak lanjut sesuai hasil screening. Tatap muka dilakukan dengan janji temu atau teleregistrasi dengan screening anamnesa melalui media komunikasi telepon atau secara daring untuk mencari faktor risiko dan gejala COVID-19 ya. Jika ada gejala COVID, dirujuk. Kalau sulit untuk mengakses rumah sakit rujukan, maka dilakukan rapid test. Jika tidak ada gejala COVID, maka dilakukan screening oleh dokter
KTP ya. ANC kelima di trimester 3, screening dulu faktor resiko persalinan dilakukan oleh dokter dengan menerapkan protokol kesehatan. Screening dilakukan untuk menetapkan faktor resiko persalinan, menentukan tempat persalinan, menentukan apakah diperlukan rujukan terencana atau tidak. Edukasi pada pasien ibu hamil, ibu bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan ibu menyusui. Edukasinya yang pertama itu selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sedikitnya selama 20 detik. Gunakan hand sanitizer berbasis alkohol 70% jika air dan sabun tidak tersedia. Cuci tangan terutama setelah buang air besar dan BAK dan sebelum makan. Khusus untuk ibu nifas, selalu cuci tangan setiap kali sebelum dan sesudah memegang bayi dan sebelum menyusui. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Gunakan masker medis saat sakit, tetap tinggal di rumah saat sakit, atau segera ke fasilitas kesehatan yang sesuai. Jangan banyak beraktivitas di luar. Tutupi mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin dengan tisu. Buang tisu pada tempat yang telah ditentukan. Bila tidak ada tisu, maka lakukan batuk sesuai etika batuk. Bersihkan dan lakukan disinfektan secara rutin permukaan dan benda yang sering disentuh. Menggunakan masker medis adalah salah satu cara pencegahan penularan penyakit saluran napas termasuk infeksi COVID-19. Nah, apa itu rujukan terencana? Itu diperuntukkan bagi ibu dengan faktor resiko persalinan. Ibu dirujuk ke rumah sakit untuk tata laksana resiko atau komplikasi persalinan. Screening COVID dilakukan di rumah sakit, alur pelayanan di rumah sakit. Ibu dengan faktor resiko COVID, screening resiko persalinan dilakukan di rumah sakit rujukan. Jika tidak ada faktor resiko yang membutuhkan rujukan terencana, pelayanan antenatal selanjutnya dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, janji temu atau teregistrasi adalah pendaftaran ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan antenatal, nifas, dan kunjungan bayi baru lahir melalui media komunikasi, baik itu telepon, melalui SMS atau WA, atau secara daring ya. Saat melakukan janji temu atau teregistrasi, petugas harus menanyakan tanda gejala dan faktor risiko COVID-19 serta menekankan pemakaian masker bagi pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, screening faktor risiko baik itu penyakit menular, penyakit tidak menular, psikologi kejiwaan, dan lain-lain, termasuk pemeriksaan USG oleh dokter di trimester 1 dilakukan sesuai pedoman ANC terpadu dan buku KIA. Jika tidak ditemukan faktor resiko, maka pemeriksaan kehamilan kedua, 3, 4, dan 6 dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama oleh bidan atau dokter. Demikian pula untuk ibu hamil dengan faktor risiko yang bisa ditangani oleh dokter di fasilitas tingkat pertama. Jika ditemukan ada faktor risiko yang tidak dapat ditangani oleh dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka dilakukan rujukan sesuai hasil screening untuk dilakukan tata laksana secara komprehensif. Kemungkinan juga dibutuhkan penanganan spesialistik selain dokter SPOG. Pada ibu hamil dengan kontak erat, suspek, probable, atau terkonfirmasi COVID, pemeriksaan USG ditunda sampai ada rekomendasi dari episode isolasi berakhir, sampai episode isolasinya berakhir. Nah, pemantauan selanjutnya dianggap sebagai kasus resiko tinggi. Nah, untuk ibu hamil ya, pastikan gerak janin itu diawali usia kehamilan 20 minggu dan setelah usia 28 minggu hitung gerakan janinnya minimal 10 kali gerakan per 2 jam. Ibu hamil diharapkan senantiasa menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan, dan tetap mempraktekkan aktivitas fisik berupa senam ibu hamil, yoga, peregangan secara mandiri di rumah agar ibu tetap bugar dan sehat. Ibu hamil tetap minum tablet penambah darah sesuai dosis yang diberikan tenaga kesehatan. Kelas ibu hamil ditunda pelaksanaannya sampai kondisi bebas dari pandemi COVID-19. Nah, untuk ibu bersalin, rujukan terencana
untuk ibu hamil yang beresiko. Ibu tetap bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Segera ke fasilitas kesehatan jika sudah ada tanda-tanda persalinan. Ibu dengan COVID-19 akan ditata laksana sesuai tata laksana persalinan yang dikeluarkan oleh PP POGI. Pelayanan KB pasca persalinan tetap berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagi ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu nifas dan keluarga harus memahami tanda bahaya di masa nifas, ada di buku KIA ya. Jika terdapat risiko atau tanda bahaya, maka periksakan diri ke tenaga kesehatan. Kunjungan nifas dilakukan sesuai kunjungan nifas, yaitu metode kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan atau pemantauan menggunakan media online, disesuaikan dengan kondisi daerah terdampak COVID-19. Dengan melakukan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19, baik itu dari petugas, ibu, dan keluarga. Pelayanan KB tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan membuat perjanjian. Bayi baru lahir tetap mendapatkan pelayanan neonatal esensial saat lahir, yaitu 0 sampai 6 jam, seperti perawatan tali pusat, IMD, injeksi vitamin K1 ya, pemberian salep mata atau tetes mata antibiotik, dan pemberian imunisasi hepatitis B. Setelah 24 jam sebelum ibu dan bayi pulang dari fasilitas kesehatan, pengambilan sampel screening hipotiroid kongenital dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan sampai dengan 28 hari setelah lahir. Nah, ini ada alur pelayanan ANC ya, antenatal care pada masa pandemi. Jika kita harus janji temu atau teleregistrasi untuk layanan ANC screening gejala atau riwayat kontak melalui media komunikasi. Jika negatif, ya itu kunjungan sesuai jadwal ya. Tapi ibu hamil itu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kalau mengarah ke suspek atau COVID-19 yang positif, maka rujuk ke rumah sakit untuk tata laksana lebih lanjut. Nah, screening itu di pintu masuk pelayanan kesehatan itu ada cek suhu, anamnesa keluhan ya. Kalau negatif, tindakan pencegahan rutin, cuci tangan, jaga jarak, APD sesuai standar. Pelayanan ANC diberikan sesuai pedoman pelayanan ANC terpadu. Jika screeningnya positif, identifikasi pasien positif, screening dulu, gejala klinis, riwayat kontak, perjalanan, PCR, rapid test, atau pemeriksaan darah lengkap. Kalau misalkan tetap positif, rujuk ke rumah sakit untuk tata laksana lebih lanjut. Nah, gitu. Nah, di sini bahas untuk kebersihan pernapasan atau etika batuk. Gunakanlah masker kalau batuk atau tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam ya, seperti ini. Atau tutup mulut dan hidung dengan tisu. Kemudian buang ke tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan air sabun dan air mengalir. Masker medis itu kurang dari 4-6 jam. Kalau kotor atau basah itu harus diganti ya. Jadi masa pemakaiannya kurang dari 4-6 jam. Itu harus diganti maskernya ya. Nah, adaptasi pelayanan kebidanan KIA Kespro di masa COVID-19 itu melalui penerapan program pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI ya di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kebidanan. Nah, program PPI itu apa? Upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. PPI merupakan upaya memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertular infeksi dari sumber masyarakat umum dan di saat menerima pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan. Nah, 10 komponen kewaspadaan isolasi. Nah, di sini ada kebersihan tangan, penggunaan APD ya. APD itu ada sarung tangan, masker, gaun, kacamata, sepatu ya. Kemudian pengendalian lingkungan, pengendalian limbah, pengelolaan peralatan pasien dan alat medis, pengelolaan linen, penyuntikan yang aman, kebersihan pernapasan ya, etika batuk yang tadi sudah dijelaskan, penempatan pasien, kemudian perlindungan kesehatan. Nah, waktu kebersihan tangan yang baik dan benar merupakan hal yang penting ya.
pilar dalam mencegah dan mengendalikan infeksi pada pelayanan kesehatan. 5 waktu kebersihan tangan. Yang pertama itu sebelum menyentuh pasien, kita harus cuci tangan. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah menyentuh cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah menyentuh pasien. Dan yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Jadi 5 waktu untuk kebersihan tangan. Prinsip-prinsip dalam kebersihan tangan. Pastikan semua petugas sudah memahami 5 waktu yang tadi serta 6 langkah kebersihan tangan, ya. Mematuhi langkah-langkah kebersihan tangan secara berurutan dengan baik dan benar. Tersedia sarana kebersihan tangan. Sebelum melakukan kebersihan tangan, pastikan kuku tetap pendek, bersih, bebas dari pewarna kuku, tidak menggunakan kuku palsu, hindari pemakaian aksesoris tangan, tutupi luka lecet dengan pembalut anti air, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir bila tangan jelas kotor atau terkontaminasi oleh bahan yang mengandung protein dan lemak. Bebaskan area tangan sampai pergelangan tangan. Jika menggunakan baju lengan panjang, digulung dulu ke atas, ya. Gunakan bahan yang mengandung alkohol untuk mendekontaminasi tangan secara rutin bila tangan tidak jelas terlihat kotor. Sabun cair dianjurkan di dalam botol yang memiliki dispenser, ya. Jika menggunakan sabun batangan, maka sabun dipotong kecil-kecil untuk sekali pakai. Jadi ambil satu-satu, ya. Kertas tisu sekali pakai sebagai pengering tangan. Jika tidak memungkinkan, dapat menggunakan handuk sekali pakai. Nah, ini hand wash, yaitu cuci tangan dengan sabun. Jika tangannya tampak kotor, basahi dulu tangan dengan air, kemudian pakai sabun, ya. Gosok dengan tangan pada telapak, kemudian telapak tangan di atas punggung dengan jari-jari saling menjalin dan sebaliknya. Kemudian telapak pada telapak dan jari-jari saling menjalin. Kemudian punggung jari pada telapak tangan berlawanan dengan jari-jari yang mengunci, kemudian memutar. Ibu jari kiri tangan kanan mengunci pada telapak kiri atau sebaliknya. Kemudian gosok memutar ke arah belakang dan ke depan dengan jari-jari tangan kanan mengunci pada telapak kiri atau sebaliknya, ya. Kemudian bilas dengan air, keringkan, gunakan handuk atau tisu, ya. Itu dilakukan 40 sampai 60 detik. Nah, ini. Kemudian tidak tampak kotor, kita lakukan hand rub, ya. Tuangkan hand rubnya, bahan antiseptik, kemudian gosok dengan posisi cara mencuci tangannya sama, ya. Nah, kalau dengan hand rub dilakukan 20 sampai 30 detik. Penggunaan atau pelepasan alat pelindung diri APD. Alat pelindung diri yaitu perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat atau partikel padat, cairan atau udara untuk melindungi pemakaian dari cedera atau penyebaran infeksi atau penyakit, melindungi pasien dari mikroorganisme yang ada pada petugas kesehatan dan sebaliknya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan APD yang sesuai dengan indikasi dan jenis paparan, cara memakai juga yang benar, cara melepasnya juga yang benar, ya. Cara mengumpulkan setelah dipakainya bagaimana. Nah, jenis-jenis pelindung diri APD ada masker, pelindung mata, gaun, sepatu pelindung penutup kepala, dan sarung tangan. Nah, tabel penggunaan alat pelindung dirinya ini untuk pelayanan ANC, PNC ini yang digunakan. Kemudian kalau di fasilitas IGD, di PK, persalinan non-COVID, ya. Nah, ini aja yang diperlukan, yang dipakai. Kemudian kalau persalinan dengan suspek, ini yang dipakai. Kemudian kalau SC, ini juga yang dipakai. Bila ada pemeriksaan membuka mulut atau menimbulkan aerosol, maka gunakanlah masker N95, ya. Nah, ini juga lokasi dan pelayanan yang akan dilakukan serta alat-alat APD yang harus dilakukan, ini tertera di sini, ya. Kemudian, nah, ada APD tingkat 1 berdasarkan tingkat perlindungannya, ya.
Untuk tenaga kesehatan tingkat 1, dokter atau perawat, lokasinya tempat praktek umum yang tidak menimbulkan aerosol. Triase, pemeriksaan bagian rawat jalan umum ya. Masker bedah 3 lapis, sarung tangan, karet, baju kerja. Kemudian kalau tingkat 2, yang tingkat 2 ini untuk tenaga kesehatan, lokasinya itu ruang perawatan pasien, pengambilan sampel non pernapasan, analisis untuk laboratorium, biasanya laboran ya, melindung mata, penutup mata, masker, sarung tangan, dan pakai gaun ya. Kemudian kalau yang tingkat 3 itu tenaga kesehatan tingkat 3 itu di ruang operasi pasien yang terduga atau terkonfirmasi positif COVID-19 yang kegiatannya menimbulkan aerosol pada pasien terduga atau terkonfirmasi positif COVID-19. Tindakan otopsi terduga atau konfirmasi positif, pengambilan sampel pernapasan swab nasofaring atau orofaring. Kita lakukan APD-nya tingkat 3 ya. Di sana ada face shield, kacamata, kemudian masker N95, sarung tangan, tutup kepala, gaun, dan boots ya, itu lengkap. Kemudian ini cara memasang dan melepas APD-nya yang benar supaya kita terhindar dari terpaparnya COVID-19 ya. Terus proses peralatan bekas pakai, ini ada resiko tinggi disterilkan, kemudian sedang atau semi kritikal dengan disinfeksi tingkat tinggi, kimiawi atau dengan steam. Kalau resiko rendah tidak perlu disterilkan, yaitu pembersihan fisik saja, disinfeksi tingkat rendah, deterjen atau dengan air dicuci ya. Nah, kalau dekontaminasi, kalau setelah kita partus juga rendam dulu ya alat partusnya dalam larutan klorin 0,5 selama 10 menit. Kemudian cuci bilas dengan deterjen dan sikat. Kemudian pakai sarung tangan tebal untuk menjaga agar tidak terluka oleh benda-benda tajam, dibersihkan. Kemudian kita lakukan metode yang dipilihnya. Kalau partus set ya, di ruangan saya pakai panas kering ya, yang 170 derajat Celcius 60 menit. Kalau di autoclave itu 30 menit jika terbungkus, 20 menit jika tidak terbungkus ya, gitu. Didinginkan dan kemudian siap digunakan. Ada pre-cleaning, pembersihan awal menggunakan deterjen, pembersihan, pembilasan, tiriskan dan keringkan. Sterilisasi untuk peralatan kritis, DTT atau desinfeksi tingkat tinggi, semi kritikal, desinfeksi tingkat rendah untuk peralatan non kritikal ya, seperti tensimeter, termometer, itu tingkat rendah. Jangka waktu penyimpanan alat, dibungkus tunggal 1 lapis 1 minggu, tempat tertutup 2 hari bila diletakkan dalam rak terbuka. Dibungkus double atau 2 lapis itu untuk 3 minggu jika di dalam tempat tertutup, dan 2 minggu bila diletakkan di rak terbuka. Nah, ini untuk pemilahan limbah padatnya ya, kita jangan asal buang sampah, benda tajam kita buang ke safety box ya. Kemudian benda non medis di tempat sampah kuning, non medis tempat sampah biru. Kemudian botol plastik atau infus di plastik terpisah juga. Drop box ini di dalam akan dilapisi plastik kuning ya. Nah, ini kalau yang hijau itu sampah organik, yang kuning sampah guna ulang, yang biru sampah daur ulang, yang merah sampah beracun berbahaya, kalau yang abu itu residu ya, pembalut, popok ya, puntung rokok, permen karet, itu yang biru. Nah, perlindungan kesehatan petugas itu medical check up teratur, terutama petugas yang menangani kasus dengan melalui airborne, vaksinasi hepatitis B dan vaksinasi khusus di mana pandemi COVID-19. Penanganan pasca pajanan yang memadai, ada alur pajanan sebelum 4 jam sudah ditentukan penata laksanaannya. Kita harus petugas yang dihubunginya siapa, lapor ke siapa gitu ya, harus tahu. Ya, sekian tentang
pelayanan kebidanan di masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Terima kasih. Sekian materi tentang pelayanan kebidanan di new normal ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.